Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Bundar dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Adapun dari tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami tentang bentuk-bentuk pecahan, meliputi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kita akan mulai dan masuk pada pecahan yang pertama, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu pecahan murni, pecahan tidak murni. Contoh pecahan murni adalah setengah dan contoh pecahan tidak murni adalah 3/2. Lalu, apakah perbedaan di antara kedua pecahan tersebut? Pecahan murni adalah pecahan yang memiliki pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Nah, di sini contohnya adalah setengah, di mana pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 2. 1 lebih kecil daripada 2. Maka ini merupakan contoh pecahan murni. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya adalah 3/2, di mana 3 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut memiliki nilai lebih besar daripada 2. Untuk menggambarkan tentang pecahan murni dan pecahan tidak murni, kita bisa simak gambar berikut. Gambar sebelah kiri merupakan contoh gambar pecahan murni yang mana di sini mewakili pecahan 3/4. Pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 4, dan pembilang lebih kecil daripada penyebut. Kemudian di sebelah kanan adalah contoh gambar yang mewakili pecahan tidak murni, yang menunjukkan nilai pecahan 7/4. Pembilangnya adalah 7, sedangkan penyebutnya adalah 4, di mana pembilang memiliki nilai lebih besar daripada penyebutnya. Sekarang lanjut pada pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Apakah pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh adalah 1/3/4, di mana 1/3/4 itu terdiri dari bilangan bulat 1 dan pecahan biasa 3/4. Bila digambarkan 1/3/4 seperti gambar berikut, yang mana satu potong, satu utuh dipotong menjadi 4 bagian, kemudian sebelah kanannya masih sama, satu utuh dipotong menjadi 4 bagian, di mana yang sebelah kiri terarsir keempatnya atau berwarna keempatnya, sedangkan di sebelah kanan hanya berwarna 3 bagian. Jadi gambar ini menggambarkan pecahan 1/3/4. Lanjut pada pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ciri dari pecahan jenis ini terdapat tanda koma. Seperti apa pecahan desimal? Mari kita lihat gambar berikut ini.
Nah, ini contohnya dulu, yaitu 0,5 dan 1,4. Berikut adalah gambar ilustrasi tentang pecahan desimal. Kita cermati bersama. Contoh pecahan desimalnya adalah 123,456. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang nilai tempat dan nilai angkanya. Angka yang pertama adalah 1 memiliki nilai tempat ratusan. Ya, 1 memiliki nilai tempat ratusan dengan nilainya adalah 100. Kemudian 2 memiliki nilai tempat yaitu puluhan dengan nilai angkanya adalah 20. Sementara 3 itu adalah menempati nilai tempat satuan dengan nilainya adalah 3. Kemudian diberikan tanda koma, dilanjutkan dengan angka di belakangnya, yaitu menunjukkan pembagian pecahan, yaitu nilai 4, yaitu bertempat di persepuluhan dengan nilainya adalah 4/10 atau 0,4. Kemudian 5 di sini memiliki nilai tempat yaitu perseratusan dengan nilainya adalah 5/100 atau 0,05. Sedangkan 6 di belakang sini memiliki nilai tempat perseribuan dengan nilai angka yaitu 6/1000 atau 0,006. Mudah-mudahan anak-anak semua yang ada di sana bisa memahaminya ya. Sekarang kita lanjut pada pecahan yang keempat yaitu persen. Apa itu pecahan persen? Pecahan persen adalah bilangan pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100%. Itu disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ya, ini adalah simbolnya persen seperti 0 kecil, kemudian di garis miring merupakan tanda bagi juga dengan 0 kecil juga. Ini adalah simbol dari persen. Bisa dituliskan contohnya di sini adalah 45%. Ya, yang memiliki arti sama dengan 45/100. Nah, sekarang anak-anak sudah memahami, sudah mengerti tentang bentuk-bentuk pecahan, yaitu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan persen. Sekarang kita akan mulai bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Seperti di gambar awal, dicontohkan salah satu contoh pecahan biasa adalah 7/4. 7/4 merupakan contoh pecahan biasa tidak murni. Karena tidak murni, maka bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Kita lihat gambarnya dari pecahan 7/4 itu merupakan gabungan dari satu utuh yang dipotong menjadi 4 bagian dan memiliki nilai pecahan adalah 4/4. Ditambah sisanya adalah 3 bagian dari 4 bagian yang bernilai 3/4. Maka pecahan biasa 7/4
itu bisa dituliskan dengan 4/4 yang berarti adalah 1 utuh ditambahkan dengan 3/4. Maka bentuk pecahan campuran dari 7/4 adalah 1/3/4. Sangat gampang kan? Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran tanpa gambar. Ya. Cara yang pertama. Ada soal, ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu pecahan 8/3. Nah, pecahan 8/3 ini bisa kita uraikan menjadi 3/3. Mengapa? Karena di sini 8/3 itu artinya bahwa pecahan tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Maka 8/3 itu bisa diuraikan dari 3/3 ditambah 3/3 lagi ditambah 2/3. Ya, ini menunjukkan pecahan yang bernilai utuh, yaitu 1. 3/3 yang kedua juga bernilai 1. Dan yang terakhir, karena ini adalah bentuk pecahan murni, tidak bisa dibulatkan menjadi 1, maka dia tetap bernilai 2/3. Sehingga dihasilkan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 ditambahkan 2/3 yang merupakan pecahan murni, maka bisa dibentuk dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 2/3. Jadi, bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa 8/3 ini adalah 2/3. Sekarang kita lanjut dengan cara yang kedua. Masih sama, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya. Cara yang kedua, masih sama dengan soal 8/3, kita bisa mengubah menjadi bentuk pecahan campuran dengan menggunakan bantuan pembagian bersusun pendek. Masih ingat ya pecahan pembagian bersusun pendek ini? Nah, angka yang dibagi diletakkan di dalam. Sedangkan pembaginya ditaruh di luar. Lalu kita akan bisa operasikan ini. 8 dibagi 3. Artinya 3 kali berapa yang mendekati 8? Kalau 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Oh, kalau 3 kali 3 kan kebanyakan, berarti dapatnya adalah 2. Maka 8 dibagi 3 itu adalah 2. Kemudian diturunkan 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. Setelah dikalikan lalu dikurangkan. 8 dikurangi 6 adalah 2. Karena 2 itu lebih kecil daripada pembaginya 3, maka selesailah dari bentuk pecahan campuran 8/3. Yaitu bisa diperoleh 8/3 itu sama dengan 2, kita tuliskan di sebelah sini 2, kemudian sisanya adalah 2, kita letakkan sebagai pembilangnya pecahan biasa dan pembaginya adalah 3, kita letakkan sebagai penyebut. Maka bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa 8/3 itu sama dengan 2/3.
Jadi kesimpulannya adalah untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu ada 2 cara. Sekarang kebalikan, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada contoh ya, yaitu pecahan campuran 2/3. Nah, ini artinya ada pecahan 3/3 sebanyak 2 kali. Ya, jadi ada pecahan 3/3 sebanyak 2 kali yang kita bisa tuliskan dengan 3/3 ditambah 3/3 ditambah 2/3. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan. 3 ditambah 3 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8. Penyebutnya tetap, yaitu 3. Maka bisa dituliskan bahwa bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 2/3 adalah 8/3. Mudah bukan? Itu adalah cara yang pertama. Kita akan cobakan bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara yang kedua. Kita simak. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara kedua. Kita simak ya. Di sini ada pecahan 2/3. Caranya sangat gampang. Bilangan bulatnya ya, bilangan bulatnya di sini. Nah, 2 ini kita kalikan dengan 3, ya kan? Bisa kita tuliskan 3 kali 2 ya. Bilangan bulat dan penyebut kita kalikan 3 kali 2, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Pembilangnya adalah 2 dibagi penyebutnya adalah 3. Maka lanjut seperti hitungan biasa. 3 kali 2 adalah 6, kemudian ditambahkan dengan 2/3. 6 ditambah 2 itu adalah 8 dengan penyebutnya adalah 3. Maka bisa disimpulkan bahwa bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 2/3 itu adalah 8/3. Jadi, dalam mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa pun juga ada 2 cara. Sampai sini paham ya? Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian memahami bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ataupun sebaliknya dengan 2 cara tersebut, maka di sini saya sajikan soal sejumlah 4. Tolong diperhatikan, di sini ada petunjuknya. Soal yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan menggunakan cara 1. Jika belum jelas, bisa disimak di bagian depan tadi. Untuk soal yang kedua masih sama, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran namun dengan menggunakan cara yang kedua. Diingat-ingat, cara yang kedua. Soal yang ketiga, soal yang ketiga adalah mengubah pecahan campuran
menjadi pecahan biasa. Di sini disajikan 4 soal pecahan campuran, ubahlah menjadi pecahan biasa namun dengan menggunakan cara 1. Dan soal yang terakhir, yaitu soal keempat, masih sama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa namun dengan menggunakan cara 2. Nah, anak-anak, dengan mengerjakan soal 1 sampai dengan soal 4, diharapkan kalian semuanya bisa memahami bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan menggunakan cara 1 dan cara 2. Terima kasih sudah menyimak kegiatan pembelajaran hari ini, dan untuk lebih lanjutnya silahkan dikerjakan dan kemudian tugasnya dikembalikan dalam LK di Google Classroom. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Selamat belajar semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.